adalah bubble sort dan quick sort gitu. Bubble sort dan quick sort. Nah, merge sort itu termasuk salah satu konsep merge sorting yang masuk kategori advance-nya. Bentar. Masuk ke kategori advance-nya ya. Jadi yang dasar itu bubble sort, insertion sort, sama selection sort. Pekan kemarin saya tanyakan, katanya belum pernah dapat sorting atau enggak? Yang dasar juga? Pernah pernah ada materinya waktu semester 1 sama Bu Dewi, tapi nggak dijelasin gitu, Bu. Oh gitu. Tapi yang digunakan apa? Bubble. Bubble, Bu. Bubble sort ya. Insertion sort juga, Bu. Insertion sort. Oke. Nah, bubble sort, insertion sort, sama selection sort itu termasuk kategori dasar. Yang advance-nya atau tingkat lanjutnya ada cell sort, ada merge sort, sama quick sort gitu. Nah, yang kita coba lihat hari ini adalah konsep dari merge sort. Oke. Nah, pengaruh metode itu hanya dari sisi kompleksitas gitu ya, kompleksitas dari algoritma atau metode yang digunakan. Biasanya lebih ke sana. Tapi proses atau konsep untuk sortingnya biasanya ya tergantung dari tergantung dari metode ya. Tapi lebih kepada pemilihan metode mana yang tepat agar kompleksitasnya tidak terlalu besar gitu ya. Dari sisi waktu running juga itu akan berpengaruh gitu, berapa banyak data dan sebagainya. Oke. Sebentar ya, saya izin sebentar 5 menit. Bentar.
Ya baik, saya lanjut ya. Nah tadi ya, sorting sesuai namanya, sesuai artinya itu pengurutan gitu. Jadi kalau kita punya, serangkaian data, ya biasanya dalam bentuk array sih ya. Nah serangkaian data yang tidak terurut, nah dengan menggunakan metode, eee, sorting ini ya, akan dihasilkan sebuah data yang terurut gitu. Jadi proses, apa namanya, proses, pembandingan yang dilakukan membandingkan data ya. Membandingkan data pada indeks ke nol dengan indeks yang lain gitu. Nah, kalau yang lebih kecil nanti dipindahkan di urutan paling kiri gitu. Seperti itu proses untuk, sorting ya. Nah, ide dasar dari merge sort itu gimana ya, dua hal yang terjadi, yang pertama adalah divide and conquer ya. Nah, dia membagi dan menggabungkan nanti gitu, pendekatannya itu yang dilakukan. Nah, misalkan, kita punya, apa ya, satu array yang terurut, misalnya 2 array, sorry, 2 array yang terurut, ya yang dibagi menjadi 2 bagian, bagian A di sini, nah ini bagian A, array A misalnya gitu ya, ini array B, dan yang ketiga kita punya array C. Array A dan array B ini diperoleh dari pemisahan, 2 buah array gitu ya. Nah diasumsikan ini sudah terurut nih ya, array A, array B ini sudah terurut. Nah, yang dilakukan nanti adalah membandingkan gitu ya, elemen dari elemen pertama dari indeks A gitu ya, dibandingkan dengan elemen pertama pada indeks B. Tadi dengan catatan bahwa array A ini sudah terurut dan array B juga sudah terurut. Oke. Ya, jadi array A di sini kalau kita lihat sudah terurut, array B juga sudah. Yang paling kecil itu ada di kiri. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah membandingkan elemen yang ada di indeks A dengan elemen yang ada di indeks B. Oke. Misalkan di sini untuk indeks ke 0 ya, di array A dibandingkan dengan indeks ke 0 pada array B. 1 dibandingkan dengan minus 1, yang lebih kecil adalah minus 1. Oke, maka minus 1 dipindahkan ke array C, array penampung ya, array C. Oke. Nah, kemudian dibandingkan lagi gitu ya. Karena minus 1 udah masuk ke C, maka, indeks yang ada di counter B ini atau di array B ini yang increment ya, gitu, increment, geser ke kanan gitu. Oke, yang di array B indeksnya increment. 0 dibandingkan lagi dengan 1 gitu. 0 dibandingkan dengan 1, yang lebih kecil adalah 0 ya. Maka 0 masuk ke sini gitu. Yang counter C-nya juga increment. Oke. Nah, karena di B ini pindah ke C kosong kan ya, di yang elemen keduanya juga pindah ke C dan ini kosong, dia increment lagi. Gitu. Jadi 3 dibandingkan dengan 1, yang lebih kecil adalah 1, maka 1 masuk ke indexing C. C-nya juga increment ya, gitu. Masuk ke C, nah nanti yang increment di A ini gitu, indexing-nya dari 0 ke 1 gitu ya, dari 0 ke 1. Nah, berikutnya 2 dibandingkan dengan 3. Yang counter B karena tidak berpindah, tidak ada yang di-copy ke dalam array C, maka dia tidak increment. Ya. Nah, ini yang dilakukan prosesnya ya di dalam merge sort. Kita membagi dulu sekumpulan array, ya biasanya dibagi 2 gitu ya, sampai nanti elemen terkecilnya itu adalah 1 dan 0 gitu. Hanya ada 1 elemen atau tidak ada elemen. Oke. Nah, misalkan di sini supaya bisa terurut gimana prosesnya gitu ya. Nanti akan dilakukan proses yang kemarin ya rekursif gitu. Ada proses rekursif yang terjadi di sini. Oke, supaya bisa A ini terurut, B ini terurut, gimana caranya? Nanti yang dilakukan adalah rekursif ya. Kita akan membagi lagi nih counter A di bagian A ini, dibagi lagi menjadi 2 gitu. Nah, terus bagiannya A dibagi lagi kiri kanannya nanti. Kita akan lihat di contoh atau di slide berikutnya ya.
Tapi di dasarnya adalah membagi dan membandingkan ya. Membandingkan lalu di copy ke array penampung. Oke. Nah, ini yang tadi kita lakukan. Membandingkan elemen pada indeks pertama array A dengan indeks pertama array B. Nah, nilai yang lebih kecil dikopikan ke dalam indeks pertama array C. Oke, di sini dibandingkan. Nah, yang berikutnya karena tadi 1 minus 1 pindah ke sini, dia increment. C karena indeks nolnya terisi, dia increment juga. Oke, 0 dibandingkan lagi dengan 1 gitu ya. 0 lebih kecil, maka dia masuk ke sini. C increment indeksnya, B juga increment indeksnya. 3 dibandingkan dengan 1, itu prosesnya tadi ya. Nah, ada kemungkinan yang terjadi adalah indeksnya sudah habis nih, gitu. Misalnya, counter yang di array B ya, increment-nya sudah sampai ke indeks terakhir, gitu. Increment-nya sudah sampai ke indeks terakhir, dan sudah masuk semua ke dalam array C. Sedangkan di array A, itu masih ada tersisa 3 elemen misalnya gitu. 3 elemen di array A ini yang belum dikopikan ke array C. Ya, paham nggak maksudnya? Dia udah ngebandingin nih, tadi kan nggak pasti nilai yang di array mana yang akan masuk ke dalam C. Hanya yang pasti adalah yang lebih kecil, gitu kan, yang nilainya lebih kecil ketika dibandingkan. Nah, counter B ini sudah melakukan increment sampai indeksnya habis gitu. Yang batas angka terakhir ini habis misalkan. Ya, 42 misalnya 3 dibandingkan dengan 1 gitu ya. Ini geser ke sini. 3 dibandingkan dengan 2 masuk gitu ya. Ini geser 3. 3 dibandingkan dengan 3 sama, jadi masuk. 3 dibandingkan dengan 4 misalnya gitu ya. 3 dibandingkan dengan 4 masuk 3. Terus 4 dibandingkan dengan 40 masuk 4. 40 dibandingkan dengan 42 masuk 40. 42 dibandingkan dengan 43 masuk 42. Oke, 42 dibandingkan dengan 65 masuk 42 gitu ya. 65 dibandingkan dengan 58. Saya masuk 58. Nah, 65 kan nggak bisa dibandingkan lagi tuh dengan yang lain karena indeks yang di array base-nya sudah habis. Gitu. Atau kejadiannya kayak gitu ya. Misalnya ada 3 array yang tersisa di array A ini dan sedangkan array B sudah masuk semua nih ke dalam array C. Sudah dikopikan gitu. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, ada pengkondisian lagi ketika terjadi kondisi seperti itu, ada treatment-nya yaitu dikopikan semua yang tersisa gitu ya. Misalnya di sini tersisa 3, 40, 43, 65. Yang lain yang di array B ini udah masuk semua ke dalam array C. Oke. Nah, 3 yang tersisa ini langsung dikopikan gitu ya, langsung dikopikan ke array C. Nah, bisa langsung dikopikan. Kenapa? Karena ini sudah terurut gitu. Kalau di array yang tersisa, misalnya di array A ini 40, 43, 65, dia sudah terurut. Jadi bisa langsung dikopikan di sini dan nilainya pun sudah pasti terurut. Ketika dia pindah ke dalam array C. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Bisa. Yang lain? Tapi kalau misalkan dia ganjil, arahnya gimana? Arraynya ganjil. Nanti kita bagi 2 kan. Misalnya nih berapa nih? Ini 6 ya. 6, 6, 12. Dibagi 2. Nah, kalau misalnya dia 13 dibagi 2, berarti kan di sini misalnya berapa? 13 ya. Sebenarnya nanti kita akan memecah, ada proses memecah array itu menjadi array itu menjadi array dengan satu indeks atau tidak ada indeks sama sekali gitu. Ini berapa? 4 terus
ini 6 ya. Nah, ini misalkan ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, malah ini ya. 11 ya. Nah, nanti akan kita lakukan pembagian ya, gitu. Pembagian, kalau ini satu arah yang panjang, kita akan bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2, 0 sampai 6, biasanya kayak gitu ya. 0 sampai 6, 7 sampai 11 gitu. Oke. Nah, terus yang di sini nanti kita bagi 2 lagi karena tadi ada proses rekursif untuk mendapatkan array yang terurut ini ya. Array yang terurut. Di masing-masing sub array ini akan diurutkan. Nah, prosesnya nanti akan terjadi merge yang berulang gitu. Nah, kayak gini kan terbagi 2 nih di sini. Bentar, saya ganti warnanya. Nah, ini kan dibagi 2 ya. Nah, nanti array dari 0 sampai 6 itu nanti dibagi 2 lagi gitu. 0 sampai 6 ini kan ada 7, ini 5. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi 12 ya? Oh iya, kita Iya, Bu. mulai dari 0 ya. Maaf, maaf. Dia harusnya tadi benar ya. 11. Yang apa ya biru? 12. Berarti kan kita punya 3 array ya. 13 array. 13 array. 13 indeks. Sorry. Kita punya 13 indeks. Oke, 13 indeks. Tadi kita bagi 2, 0 sampai 6. Ini kan berarti ada 7 ya. 7 indeks di sini, 6 indeks sisanya. Gitu. Nah, nanti 0 sampai 6 ini juga dibagi 2 gitu. Ya, dibagi 2 berarti bisa jadi batasnya di sini nih. Gitu. Nah, ini di merge lagi nih masing-masing dari 0, 1, 2, 3 di merge lagi, di proses merging lagi. Oke. Proses merging. Nah, ini dibagi 2 lagi nih. 0, 1, 2, 3 dibagi 2 lagi di sini dia. Nah, baru nanti merge-nya itu merge-nya nanti belakangan ya. Ini dia bagi 2 dulu. 0 sama 1 indeksnya dibandingkan, diurutkan. 2 sama 3 di merge gitu ya. Lalu digabung lagi, dikongkor lagi. Nah, kalau kita lihat di sini 4, 5, 6. 4, 5, 6 kalau dibagi 2, ini kan ganjil ya. Kan ganjil. Nah, bisa jadi 4, 5. Nah, 4, 5 dibagi 2 gitu ya. 4, 5 dijadikan satu array sendiri. Lalu dibandingkan nih gitu. 4, 5 dibandingkan 6 sendiri gitu di sini. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini dibagi 2 dulu. Gitu kan. Nah, 7, 8 nanti dibandingkan lagi dengan 9 gitu, 7 urutannya. Jadi ada proses ada proses divide, pembagian, memilah-milah ya, memilah 2 array gitu. Bukan 2, membagi 2 ya, membagi 2 array dari sub-sub array-nya gitu. Jadi prosesnya nanti akan ada rekursif tadi ya. Rekursif masih ingat ya, yang berulang yang waktu itu kita gunakan di tree. Di dalam proses rekursif dia di dalam satu fungsi dia memanggil dirinya lagi gitu. Ini sama konsepnya. Ya, jadi kita membagi dulu, dipisah-pisah dia, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, nanti baru dibandingkan. Nah, kalau ini kan tersisanya misalnya nih ya, untuk indeks 0 dan 1. Kan tersisa dipisah dari 2, 3 gitu ya, dari 2, 3. Kemudian
Bentar, ini kan 4, 5, 6. Dibagi 2 dulu. Oke, benar. Nah, 0 sama 1 itu kan nanti akan jadi satu indeks masing-masing ya yang berbeda gitu. Nah, ini baru bisa dibandingkan. 2, 3 juga sama. Jadi konsepnya itu sebenarnya memang memecah array, memecah sub-sub array menjadi indeks yang paling kecil, yaitu 1, ada value-nya atau 0 gitu, tidak ada sama sekali array-nya. Gitu ya. Kalau ganjil nggak masalah gitu. Kalau ganjil nanti ada array yang akan terpisah sendiri gitu ya, dan apa namanya, tujuan kita memang untuk memecah array itu menjadi individual index ya, individual sub-sub array. Nah, ini tadi ya, jika semua elemen pada salah satu array ya, pada salah satu array A atau B sudah dikopikan ke array C dan tidak bisa lagi dilakukan pembandingan elemen, maka langsung kopikan elemen yang tersisa ke array C. Oke. Nah, jadi di dalam implementasinya, kita punya 2 fungsi, yaitu fungsi merge dan fungsi merge sort gitu ya. Nanti kita lihat yang merge seperti apa, merge sort seperti apa. Nah, jadi prinsipnya nanti di sebuah array itu ketika kita panggil fungsi merge, dia akan membagi tadi kan, membagi suatu array menjadi sub-sub array. Oke, menjadi sub-sub array. Oke. Misalnya gini, di sini kita punya 5 apa namanya, 5 indeks ya. Satu array 5 indexing. Ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Oke. Nah, kita punya parameter L untuk left ya. Nanti karena dia akan membagi array menjadi sub-sub array, dan kita akan anggap yang ketika dia apa ya, ada di kiri gitu ya, di batas. Misalnya kalau dibagi 2, kan 3 di sini, 2 di kanan gitu ya, 3 di kiri, 2 di kanan. Nah, maka yang kiri ini, sub array yang kiri ini dianggap sebagai left, dan sub array yang 3, 4 ini dianggap sebagai right gitu. Oke, nah ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi ada left, ada mid ya, middle atau mid, kemudian ada R, right, batas indeks yang paling ujung gitu. Oke. Nah, kita punya di sini IJK untuk counternya ya, counter. Tadi kan kita punya sub kiri, sub kanan, yang ini. Kita punya 3 elemen ya, elemen array A, yaitu array left gitu, array B, array yang posisinya atau sub array yang posisinya di kanan. Kemudian kita punya array C gitu. Array C ini yang nanti sifatnya menampung hasil pembandingan. Oke. Jadi kita punya di sini, kalau di sini ada 5 indeks ya, berarti array C-nya berapa indeksnya? Array C untuk menampung data 5. 5 juga. 5 ya. Oke. Berarti kalau array AB-nya di sini ada 3 gitu kan. Ini saya bagi deh. Ini merah aja. Ini indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4. Ini yang C tadi. Oke. Nah, ini array awal, misalnya di sini ada 27, 18 gitu ya. 35, 42, 23. Ya. Nah, IJK itu nanti kita melakukan membuat sub-sub array ya. Ini yang A, sub array A, kemudian ini sub array B. Tuh. Nah, sub array A dan sub array B indexingnya misalkan di A ini adalah I, di B itu adalah J,
di C adalah K, gitu. Jadi IJK ini untuk indexing counter dari A, B, dan C. Indexingnya ya. Nah, N1 sama dengan, tadi kan L itu left, nilai left-nya, M itu adalah mid-nya, hasil pembagian ya. Kemudian R, ya, R itu adalah right, indexing right-nya. Oke. Nah, N1 di sini sama dengan M dikurang L ditambah 1. Kalau kita punya indeksnya 0 untuk L ya, L karena biasanya selalu dimulai dari 0, R-nya 4 gitu. Oke. M-nya di sini 2 ya. Sorry, 0, 1, 2. Ya benar, 2. Oke. Maka N1, indexing untuk N1 itu nanti left yang pertama ya. N1 itu nanti dipakai di sini. Subarray kiri dan subarray kanan. Oke, subarray kiri, L, indexing untuk subarray kiri, N2 itu untuk indexing subarray kanan. N1 sama dengan M dikurang L ditambah 1. 2 dikurang 0 tambah 1. Jadinya adalah 3. Gitu ya. Nah, N2 adalah 4 dikurang 2. Jadinya 2 ya. Berarti nanti kita punya array kiri itu 3, array kanan itu, array kanan 2. Gitu. Oke. Nanti di sini ada 3, nanti ada 2. Oke. Oh, ini harusnya for-nya di akhir ya. Kita bandingkan dulu nih, proses membandingkan subarray kiri dan subarray kanan. Sini 27, 18, 35, kemudian 42, 23. Oke. Ini kayaknya looping ini harusnya yang baris 19 sampai 23 ini setelah kita bandingkan ya. Membandingkan baru nanti for-nya ini, bentar, for I sama dengan 0. Ya, posisinya harusnya di akhir nih. Yang baris 26 dulu ya. I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan L. Membandingkan subarray kiri dan subarray kanan, baru nanti hasilnya di copy atau dipindah ya. Di sorting ke array temporary di sini. Oke. I sama dengan 0, J sama dengan 0. Berarti I sama dengan 0 mulai dari sini ya. J sama dengan 0, K sama dengan L. L-nya tadi adalah 0 ya. K-nya mulai dari indeks 0. While I kecil dari N1 dan J kecil dari N2. Ya. 0 kecil dari N1-nya berapa? N1. Satu ada yang ini ya. N1 dan N2. 0 kecil dari N1, kecil dari 3, dan 0 kecil dari 2. Oke, selama ini terpenuhi, nah, if LI berapa? L, indeks ke berapa I-nya? If yang pertama di sini? 0. 0. L indeks ke 0 kecil sama dengan R indeks ke 0. 27 dibandingkan dengan 42. If ini terpenuhi, maka array indeks ke K, R ini yang C ya. R itu adalah yang C. Maka array indeks ke K sama dengan LI. Oke. Jika 27 dibandingkan 42 lebih kecil 27 gitu ya, maka array indeks ke K ini, array C indeks ke K, indeks ke 0,
itu sama dengan atau menampung LI. L indeks ke 0. Di sini 27. Oke. I plus plus. I-nya yang plus ya, karena ini udah dipindah tadi ke 27, maka dia geser ke sini. I-nya sekarang di sini yang di 1. I plus plus. Kalau nilai if-nya false gitu ya, maka yang dipindahkan adalah yang di right. Array K diisi dengan array R indeks ke J. J plus plus. Itu ya. Nah, kemudian K plus plus. K plus plus dari yang awalnya indeksnya 0 udah terisi, maka dia plus naik 1. Oke, K-nya sekarang ada di sini. Di indeks ke 1. Dia cek lagi. I kecil dari N. I-nya plus plus ya tadi ya. I-nya 1. 1 kecil dari 3 dan 0, J-nya masih 0 ya. 0 kecil dari 2. Dia cek lagi, if LI kecil sama dengan RJ, maka dia taruh 18, dia bandingkan lagi dengan 42. Gitu. Oke, ternyata masih kecil 18. Maka dia tampung di sini 18. Oke. Nah, 18 terus di dalam mana ya? 18 indeksnya naik lagi ya. Sini 2. Ini masih tetap 0, indeks K-nya plus gitu ya, naik. Oke. Nah, nanti dia cek lagi 35 dibandingkan lagi dengan 42. Masih kecil 35. Oh, ini angkanya berurut ya. 35. Oke, terus ini habis gitu ya. Maka oh iya, maaf. Kita lakukan merge sort dulu ya di dalam ini. Saya kebalik nih. Kalau ini kan nggak berurut ya jadinya ya. Nggak berurut ya. Dia merge sort dulu di dalam proses pembagian setelah dibagi 2. Dia sorting dulu. Dia merge sort dulu, baru nanti di merge terakhir ya. Diurutkan seperti ini. Kayak tadi yang di awal saya sampaikan, ini kita bagi 2 dulu. Bagi 2, baru kemudian nanti isi di dalam ini dibagi 2 lagi gitu ya. Itu ada prosesnya di sini sebentar. Yang ini. Nanti yang terakhir baru menggabungkan ya. Kalau tadi asumsinya yang ini, yang di AI dan yang di A dan B itu sudah terurut. Oke. Jadi yang di A ini nanti kita sebentar. Saya hapus dulu yang ini ya. Saya ralat lagi nih, bentar. Oke, sebentar. Ini 27, 18, 35, benar, 42, 23. Oke. Untuk yang array C-nya ya. Array C. Oke. Nah, array C untuk melakukan proses merge ini diasumsikan di dalam array A dan array B itu sudah terurut gitu ya. Baru nanti kita panggil void merge gitu. Kita panggil fungsi void merge ini. Nah, di dalam array A dan array B masing-masing juga dilakukan proses sorting. Panggil fungsi merge sort ya. Merge sort ada di sebelahnya nanti. Di slide berikutnya. Nanti di sini kita akan membagi 2 lagi nih gitu. 27 dengan 18, kemudian 35 sendiri. Gitu ya. 42 dengan 23 dibandingkan gitu ya. Nah, ini kalau udah 2 kan tinggal dibandingkan. 27 dengan 18, mana yang lebih kecil misalnya? 18 gitu ya. Ini digeser lagi. 18 terus 27. Gitu ya. Nah, 27 dengan 35, 27 lebih kecil, baru 35 gitu. Nah, 42 dengan 23 dibandingkan di merge sort ya, 23 yang lebih kecil, kemudian 42. Nah, baru di sini nanti proses merge-nya. 18 dibandingkan dengan 23, 18 lebih kecil gitu ya. Kemudian indeks dari I-nya naik, 27 geser ke sini I-nya. 27 dengan 23
J-nya masih di 0 ya. Dia lebih kecil, maka 23 masuk gitu. J-nya geser ke sini. Oke. 27 dibandingkan dengan 42, 27 lebih kecil, maka 27 masuk ke sini. I-nya geser ke sini. 35 dengan 42, 35 lebih kecil, baru kemudian 42 masuk. Ya, merge ini dipanggil kalau dia sudah disorting. Oke. Kalau dia sudah disorting di masing-masing sub array. Di masing-masing sub array. Oke. Nah, while yang ada di baris bawah ini, baris 44 sampai 59, ini terjadi atau bisa dipanggil saat kondisinya tadi untuk sub array kiri atau sub array kanan itu sudah habis ya, gitu. Artinya tidak ada yang bisa dilakukan proses pembandingan lagi, maka dia langsung copy ulang sisa elemen, gitu. While I kecil dari N1 atau while J kecil dari N1, maka ini copy ulang aja. Array indeks ke K menampung data dari L ke I atau R ke J. Gitu ya. Kalau kondisinya tadi sisa elemen yang di array A atau di array B sudah tidak ada pembanding ya. Gitu. Oke, kita lihat yang merge sort-nya dulu ya. Yang rekursifnya ada di sini nih. Nah, fungsi merge sort atau yang melakukan atau membagi tadi ya, membagi array, sub-sub array menjadi sub-sub array lagi sampai ketemu indeks itu hanya berisi 1 atau 0 ya, tidak ada indeks sama sekali gitu. Oke. Nah, secara rekursif sorting ya pada bagian pertama dan kedua dilakukan secara terpisah. Bagian pertama kiri dan kanan. Itu maksudnya. Oke. Lalu yang berikutnya kita lakukan adalah menggabungkan, ya, merge atau gabungkan dua bagian yang sudah disort menjadi satu, ya, manggil fungsi merge tadi. Nah, kita lihat contohnya di sini. Oke, misalkan kita punya, ya, ini berapa nih? 1, 2, 3, 6, 12 ya, 12 array, 12 indeks array. Oke, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 indeks array. Ya, maka yang pertama kita lakukan, ini ya, membagi dua dulu nih. Ini yang pertamanya ada di sini. Kayak masing-masing jadi sub right, ini sub left ini ya, ini sub right, masing-masing dengan 6 ya. 6 indeks array. Oke. Dari 6 dia bagi dua lagi nih. Oke. Ini proses yang kedua. Ini juga yang kedua. Gitu. 2 di kiri dan 2 di kanan. Oke. Nah, prosesnya kan tadi membagi dua lagi gitu ya. Jadi array dari yang sub array tadi isinya 6 dibagi dua lagi menjadi masing-masing 3 gitu. Ya, sub left 3. Nah, kalau ini dibagi dua, ini kan dibagi dua ya. Nah, yang jadi kirinya sekarang indeks 0, 1, 2. Yang jadi kanan di batas 1 ini adalah indeks 43, 3, dan 65. Nah, di sini juga ini kan sub kanan ya. Kalau untuk 12 dari 12 indeks, kita bagi dua, dia adalah sub kanan. Tapi ketika dia dibagi dua lagi, maka indeks yang ini 0, min 158 ini menjadi indeks kiri, menjadi array sub kiri gitu ya, sub array kiri, ini menjadi sub array kanan. Gitu. Terus dibagi dua lagi misalnya. Dipisahkan gitu ya. Nah, dipisahkan, maka sub array kiri, ini sub array kiri, ini sub array kanan. Gitu. Makanya disebut ada proses rekursif ya, karena dia akan selalu membagi nanti menjadi masing-masing satu elemen ya, gitu. Satu elemen. Ini 40, nanti karena dia sendiri, dia jadi satu elemen mas sendiri, gitu. Oke,
Ya tujuannya memang tadi jadi nggak masalah kalaupun jumlah, elemennya itu ganjil. Karena tadi kan kita lakukan pemisahan menjadi satu elemen juga gitu. Di-divide ya pembagian. Oke, bisa dipahami nggak? Jadi kalau ini yang pertama jadi 6, 6 dibagi 2 lagi ini jadi kirinya, ini jadi kanannya. 3 dibagi 2 lagi ini jadi kiri, ini jadi kanan, gitu. Dibagi 2 ini kiri, ini kanan. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Atau ada pertanyaan? Silakan. Bisa Bu. Saya nanya yang ini sih Bu, codingan yang tadi apa namanya? Yang ini? Ya. Itu yang line ke-17. Mm. Saya belum nyoba lagi sih sebenarnya Pak, apa belum belum ngoding gitu, ngetik maksudnya yang codingan yang di slide ini kan. Nah, itu saya pernah ini Bu, kalau inisialisasi array itu nggak boleh secara variabel setahu saya Bu. Tapi Secara variabel gitu, jadi kayak literal angkanya gitu Bu, kayak misalnya L10 atau gimana. Nah ini kan kalau pas dia saya kan integer nih sebenarnya. pakai variabel gitu. Nah, pas saya cari lagi nih barusan di Stack Overflow, dia bisa sebenarnya, cuman pakai extension si G++-nya. Pakai extension Di apa ya, saya pernah tahu header-nya. ya di G++. Nah, kalau yang saya pernah pakai itu dia ini pakai dynamically size array gitu, pakai pointer. Kayaknya nggak sampai ke situ deh. Ini masih bisa. Kenapa? Karena tipe datanya masih integer ya, gitu. Kalau di C++ itu yang nggak bisa itu adalah array dengan indexing bertipe apa namanya, bertipe string gitu. Kalau di PHP itu bisa. Misalnya array dalam indexingnya itu menggunakan string gitu ya, menggunakan variabel. Itu bisa, tapi kalau di C++ ya, saya belum nyoba juga kayaknya kalau di apa namanya di VS Visual Studio Code juga kayaknya nggak bisa karena C++-nya gitu. Karena konsep C++-nya ya, dia tidak bisa menampung array dengan tipe datanya nih ya, bukan variabelnya. Tipe data berupa selain integer, dia hanya bisa menampung tipe data integer. Kayak size of kemarin kan kita pakai tuh fungsi size of terus ditampung gitu kan. Nah, itu juga belum bisa di array di C++-nya ya. Gitu. Tapi kalau yang tadi kamu coba itu di C++. Iya, saya pas proyekan yang pertama semester pertama itu kan ya bikin ini lah, maksudnya temporary array gitu kan, buat nampung gitu. Nah itu saya nggak bisa Bu di fungsi, dia pakai sejenis inputan gitu, integer gitu. Nah nggak bisa, makanya itu kan saya bikinnya waktu itu 2D array kan. Nah karena nggak bisa saya cari di Stack Overflow gitu kan. Nah dia pakai ya pointer yang dimana dia arraynya dinamis gitu, bisa dinamis, dimana bisa diinisialisasi ulang lagi gitu ya. Nggak harus di awal ya. Nggak Jadi harus diinisialisasi di awal pembentukan arraynya. bahasanya heap atau gimana gitu, saya lupa. Oh, sebentar. Kayaknya Ini saya ini sih linknya gimana? yang saya kirim di Gmeet, link yang barusan saya baca. Sebentar. Ini di C++ ya. Error variable size.
Oh, ini tipe datanya double ya? Integer n 10, terus double tenor data indeksnya menggunakan n. Array tenor data. Oh, berarti maksud ibu tuh dia apa namanya, tipe tipe data array-nya itu emang harus integer juga gitu ya? Ini kan integer terus double bertipe integer gitu kan? Iya. Array bertipe double tapi indeksingnya bertipe integer. Iya, integer, iya indexing. Errornya adalah variable size. Ini kan integer ya. Variable size dari objek tenor data mainnet P1 sampai 10 ya. 3, 6 mainnet P initialize. Nggak kebaca ya n-nya ya? Tenor data, objek tenor data, variable size-nya. Apa karena double? Kalau kayaknya sih sama sih ya Pak, maksudnya Kalau integer? iya, kayak yang ibu bilang gitu, maksudnya dia emang harus, bukan harus sih konteksnya, yang cuman legal itu ketika dia array-nya tipe datanya integer sama variabelnya indeksnya integer juga. Nah itu saya belum berani Mbak. Yang waktu itu saya makanya ini juga sih, apa yang temporary-nya emang buat Double. nyimpan string, gitu. nyimpan string saya. String ya? Kayaknya sih ngaruh di situ karena ya keterbatasan C++ dibandingin ya kalau saya nyoba di PHP itu bisa ya, kita kalau di PHP bisa pakai indexing itu menggunakan apa namanya, menggunakan string itu bisa. Tapi kalau di C++ terbatasnya di situ. Jadi dia lebih ke array itu apa ya? Ya array itu angka gitu indexingnya. Gitu. Tapi kalau di sini kayaknya karena double-nya deh di depan integer terus n-nya itu kayaknya kebaca 10-nya itu ya di tenor data, tapi karena double-nya mungkin menurut saya ya. Mungkin bisa dicoba ya. Tapi kalau yang di slide ini bisa sih di running. Bisa. Ya, Yang makanya saya belum nyoba sih. apa karena ngaruh dari ini integer juga gitu ya indexingnya. Ini nggak masalah sih. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nih kita lanjut dulu ya. Ini kan dibagi dua nih, baris pembagian yang pertama, terus kemudian ada 6 di kiri, 6 di kanan gitu ya. 6 di kiri dibagi dua lagi pembagiannya. Ini ada sub kiri, ada sub kanan. Oke, sub kiri, sub kanan. Nah, sub kiri dibagi dua lagi. Ada kiri, ada kanan. Ini 40 sendiri gitu kan. Nah, 2 dan 1, ini karena masih ada 2 indeks, 2 elemen, maka dia dibandingkan ya. Ini di merge lagi nih. 2 dipisahkan lagi gitu ya, dibagi 2 lagi. 2 dan 1 ini dibagi 2 lagi. Nah, karena udah tadi masing-masing elemen, 2 dan 1 dibandingkan, ya, maka karena 1 lebih kecil, dia letaknya di kiri, 2 di kanan. Gitu. Oke, yang terbentuk adalah 40 di sini ya. Untuk untuk merge dari 1 dan 2, ini urutannya 1 dan 2. Oke. Di sini 43 sendiri ya. 43 karena dia ini kan kiri, kanan. Ini kiri 43 sendiri, kanannya adalah 3 dan 65. 3 dan 65, 3 lebih kecil dari 65, maka urutannya tetap. Ya, 3, 65. Oke. Nah, di bagian kanan yang pertama, tadi yang ada 6 elemen juga sama kita bagi 2. Berarti kan ada 3 ya. 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, 3 ini dibagi 2 lagi, gitu ya. 0 udah jadi elemen sendiri. 1 dan 58, ini karena bagian kanan ya, ada 2 elemen, terus dipisahkan lagi, gitu. Oke, dipisahkan, dibagi 2 lagi, terus kemudian dibandingkan. -1 dengan 58,
minus 1 lebih kecil gitu ya, maka posisinya tetap di kiri, 58 tetap di kanan. Oke. Terus di bagian yang ini 3 dibandingkan dengan 3 sendiri gitu ya, 42 dengan 4. Ini karena 2 elemen kita bagi 2 lagi. Oke, 4 lebih kecil maka 4 letaknya di kiri gitu. Maka, untuk, split gitu ya, ini kan di-split ya, di-split dibagi 2 dan merge yang pertama ketemu hasilnya 40, 1, 2, 4, 3, 3, 6, 5, 0, minus 1, 58, 3, 4, 4, 2. Tuh, nah ini dibagi lagi gitu. Oke, dibagi 2 lagi ya. Dibagi 2 lagi. Nah, prosesnya sama ya tadi kita split lagi gitu. Jadi kita bagi 2 masing-masing elemen. Kayak misalkan kayak tadi, ini dibagi 2, terus ada bagian kiri, ada bagian kanan gitu ya. Nah, bagian kiri dibagi 2 lagi, bagian kanan juga dibagi 2. Nah, bagian kiri dibagi 2, terus dilakukan split lagi seperti ini yang di awal. Makanya, tadi ada konsep rekursif ya yang berulang sampai nanti ketemu urutannya di sini ya. 1, 2, 40, 3, 4, 3, 6, 5, ini yang dari sebelah tadi. Minus 1, 0, 58, 3, 4, 4, 2. Oke. Nah, kita bagi 2 lagi nih, gitu. Oke. 1, 2, dibagi 2 ya di sini. 40, ditukar dengan 3, gitu ya. 43, dari 40 pindah ke sini, 43, 65, minus 1, 0 dengan 58, maka 3, 4, 42, 58. Perbandingannya seperti itu ya. Jadi proses rekursif yang pemanggilan merge sort-nya. Itu yang kita lakukan secara berulang. Jadi di dalam proses merge ada di dalam merge sort ada merge sort lagi. Gitu. Oke, nah terakhir baru kita merge. Ini di sini ya, kita merge tadi kita bandingkan ini. Ini kan udah terurut bagian kiri, bagian kanan juga sudah terurut. Maka kita bandingkan 1 dengan minus 1 yang di kiri, gitu ya. 1 dengan 0, 0 yang di kiri. Nah, proses fungsi merge yang tadi di awal itu dipanggilnya di sini. Nah, sebelumnya itu adalah fungsi merge sort yang ini. Merge sort ya, ada di slide ini. Merge sort. Di dalamnya dia panggil merge sort lagi. Mendivide atau mensplit ya. Di dalam fungsi merge sort ada fungsi split nih di sini. M sama dengan L ditambah R min L per 2. Oke. Nah, di dalam itu dia panggil merge sort lagi gitu. Jadi di dalam pembagian yang tadi 6 ya, 6, ini merge sort yang pertama, di dalam sini di bagian left dia panggil merge sort lagi. Di bagian kanan dia panggil merge sort lagi. Nah, di bagian sini dia panggil merge sort lagi, di bagian sini dia juga panggil merge sort lagi gitu. Nah, di sini karena nilainya udah tinggal 1 gitu ya. Di sini masih 2, dia merge sort lagi. Oke. Nah, di sini ya yang L, R, L itu left indeks untuk left ya. R itu indeks untuk right. Sini. L dan R. Ya, jadi kalau nanti nilainya sudah tinggal 1 seperti ini nih. L dan R-nya kan ini ya. L sama dengan R gitu. Oke, untuk yang 40 L-nya dan R-nya itu sama. Udah nggak lebih kecil gitu. L dan R-nya sama. Maka nanti dia tidak dilakukan merge sort lagi. Oke. Bisa dipahami nggak nih sortingnya untuk merge sort?
Atau ada pertanyaan dulu atau mau dicoba dulu? Bu, saya mau nanya Bu, Silakan. dibanding sama quick sort atau bubble sort itu ini lebih cepat atau lebih lama Bu, biasanya? Kalau Em, misalnya udah digabungin gitu, kalau misalnya udah jadi satu array dibanding sama kalau misalnya kita merge abis itu quick sort atau pakai merge sort langsung gitu, gimana Bu bedanya? kompleksitasnya ya berarti ya ini ya, Iya Bu. dari sisi kompleksitas. Kalau saya nggak bahas kompleksitas cara menghitungnya ya di slide ini karena ada metodenya sendiri gitu untuk menghitung apa namanya kompleksitas ya. Ada istilah big O, ada istilah O gitu. Tapi kalau secara apa namanya yang advance ini lebih ringan, kompleksitasnya lebih kecil dibandingkan yang tadi dasar. Tadi kan dasar ada bubble, ada insertion sama selection gitu ya. Itu yang dasar, konsep dasar. Nah, advance yang merge sort, cell sort gitu ya, sama satu lagi quick sort, itu lebih rendah kompleksitasnya dibandingkan dengan bubble sort. Kalau bubble sort kan per elemen ya, kita bandingkan ya. Ya nggak? Iya Bu. Per elemen ya. Prosesnya kan kalau satu dibandingkan dengan dua, kalau lebih kecil, terus nanti hasil itu dibandingkan lagi dengan yang berikutnya, gitu kan? Nah, prosesnya kan Benar-benar. banyak, apa namanya, tahapannya banyak gitu sampai ketemu yang apa, yang terurut, yang hasil akhir yang terurut dari apa, dari 0 sampai indeks yang terakhir gitu. Nah, kalau di merge sort karena dia bagi dua tadi prosesnya ya, kan dia bagi dua dulu. Dia rapikan dulu yang di kiri, dia rapikan dulu yang di kanan gitu. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Secara performa dia lebih baik dibandingkan yang tadi dasar bubble, selection, dan tadi apa satu lagi insertion ya. Gitu. Tapi kalau merge sort dengan cell sort dan satu lagi apa? Quick ya. Quick sort itu nggak jauh berbeda ya. Maksudnya mereka kan konsepnya advance gitu untuk sorting yang levelnya advance dibandingkan dengan yang dasar itu lebih baik, tapi dibandingkan dengan dengan mereka sendiri ya kayak cell, merge sama quick itu nggak jauh berbeda gitu. Nah mereka apa cell sort, merge sort sama quick sort ini memang lebih tepat digunakan untuk data yang jumlahnya lebih besar gitu. Kalau bubble sort kan data kecil nggak masalah ya, gitu performanya nggak terlalu besar gitu. Sorry, kompleksitasnya nggak terlalu besar. Tapi ketika digunakan di data array yang jumlahnya banyak, indexingnya itu besar, kurang tepat kalau kita gunakan bubble. Jadi sebaiknya menggunakan yang tingkat lanjut tadi, yang merge sort, boleh cell sort atau quick sort gitu. Jadi tergantung jumlah data juga ya. Kalau sedikit kita nggak apa-apa pakai yang dasar ya, bubble sort, insertion sama selection. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke. Kita nggak iya di apa di RPS-nya nggak sampai ke menghitung kompleksitas ya. Tuh. Kalau menghitung kompleksitas baru kelihatan apa namanya? Berapa sih waktu yang diperlukan gitu ya. Biasanya ke sana. Ada worst case kalau di kompleksitas itu ya worst case atau best case gitu ya. Kondisi terburuknya dia akan butuh running berapa gitu ya, berapa lama. Kalau kondisi terbaiknya dia butuh waktu berapa lama gitu. Itu kalau kita menghitung apa namanya kompleksitas big O gitu ya. O-nya atau time-nya berapa gitu.
kalau di referensi itu, kalau merge sort dia ini jika 10.000 data diproses, ada 10.000 data ya, merge sort itu hanya butuh waktu 10 detik. Sedangkan bubble sort, dia butuh waktu lebih dari 3 jam. Gitu. Itu kalau di referensi yang dari buku referensi ya. Gitu. Itu kan jauh ya bedanya tuh. Kalau datanya besar ya 10.000 data, si merge sort tadi hanya butuh waktu 10 detik, sedangkan bubble sort itu butuh waktu 3 jam. Gitu. Kalau quick sort ya. Nah, nanti kalau kalau tadi kan merge sort dia mengurutkan data, membandingkan data kiri dan data kanan yang sudah terurut. Itu konsepnya ya. Maka proses yang agak lama atau rekursif yang berulang itu terjadi sebelum dia di merge sortnya gitu ya, yang lebih lama proses atau lebih butuh waktu untuk rekursifnya itu, gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian lihat quick sort gitu ya, quick sort metode yang lain, nah dia akan efisiensinya itu akan buruk atau performanya itu akan buruk ketika datanya terurut gitu. Nah, itu beda-beda lagi ya metode. Jadi kalau kayak tadi di merge sort dia akan performanya akan lebih baik kalau datanya sudah terurut. Kalau di quick sort data terurut itu justru performanya worse ya, paling buruk gitu, paling jelek. Jadi kalau datanya tidak terurut, datanya acak di quick sort itu bisa digunakan. Seperti itu. Jadi beda-beda metode nanti ada beda worst case, kondisi terburuk ya, case terburuknya sama base case-nya gitu. Itu ngaruhnya nanti ke kompleksitas atau performa akhir ya. Tadi misalnya kayak waktu dari 10 detik dengan 3 jam. Nah, itu kan jauh banget tuh gitu. Ya, perbedaannya. Gitu. Oke, mungkin boleh dicobakan dulu untuk implementasinya. Sambil ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, di sini void show ini untuk nyetak aja ya, mencetak. Dan main ini nanti untuk memasukkan berapa banyak data yang mau berapa banyak indexing dari array yang mau dibuat gitu. Oke. Integer size, kemudian masukkan banyak data itu ditampung di variable size. Nah, integer array size tadi kalau misalkan kita masukkan sini 12, maka akan terbentuk 12 kotak gitu ya. Nah, masukkan data array ke indeks 0 sampai indeks ke 11 gitu. Nah, di sini lakukan proses merge sort ya. Nah, di mana di dalam merge sort dia panggil fungsi merge sort di sini. Di dalam fungsi merge sort ada rekursif untuk dirinya sendiri ya, dan ada proses ada memanggilan fungsi merge. Nah, fungsi merge itu yang sebelumnya tadi kita bahas ya, di mana ini konsepnya sudah terurut gitu. Ya, merge itu dipanggil
ketika merge sort kiri dan merge sort kanan itu sudah dilakukan, baru dilakukan merge. Baru dipanggil fungsi merge. Oke. Boleh dicobakan dulu ya implementasinya. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh ya, silakan. Eh, Pertama, mohon maaf saya nanya kalau misalnya agak di luar ini ya. Tapi kan Bigo, saya mau nanya, Bigo notasi Bigo itu dihitungnya per kayak per sort, per kejadian, atau kayak secara general gitu, Bu. Contohnya kan kalau nggak salah tuh notasi Bigo dari bubble sort itu n pangkat 2 kan ya, Bu. Big O-nya ya. Apakah dia selalu n pangkat 2 atau kayak bisa kurang dari itu atau bisa lebih dari itu gitu, Bu? Kalau untuk bubble sort ya segitu, akan selalu segitu. Jumlah datanya hanya 3, jumlah datanya hanya 10 gitu. Akan selalu big O n pangkat 2 ya. 272. Big O itu ya. Base case-nya apa tadi, bubble ya. Bubble itu average case ya. Worst case-nya justru O n pangkat 2 juga. Jadi di berapapun banyak data akan segitu gitu bilang. Berapapun. Jadi akan selalu sama, Bu, itunya, notasinya. Itu kan rumusnya ya. Maksudnya dari perhitungannya gitu. Untuk yang bubble sort itu n pangkat 2. Tapi kalau di merge sort ini n log n gitu. N kali log n. Logaritma kan logaritma ya, log ya. Itu kan biasanya dia memperkecil Oke, kan. baik sih, Bu. Ya, itu akan selalu berlaku seperti itu. Untuk kompleksitas waktu ya biasanya. Nah, makanya kalau kita punya tadi ya, kita punya 10.000 data. Ya bubble sort n pangkat 2 tuh gitu. Kalau di merge sort dia pakai n log n ya. 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 10 log 10.000 log 10.000 gitu. Nah, itu kan lebih kecil ya. Log itu untuk memperkecil. Tapi kalau si bubble dia pangkat, makanya loncat waktunya sangat banyak gitu perkalian ininya. Nggak masuk ke situ ya kita, nggak ada nggak belajar efisiensi.
Oke, boleh nanti dicoba dulu sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya.
Sudah selesai? Bisa dicoba? Bu, maaf Bu, Eh, saya udah nyoba copas Bu, terus saya jalanin tapi hasilnya nggak muncul ya Bu. Kenapa ya? Coba di-share. Bisa Ya, dikopas? baik, Bu. Nggak bisa kan ya? Kenapa Bu? Emang bisa dikopas? Bukan di kopas Bu, maksudnya saya ketik ulang terus gitu Bu. Iya. Ya, sebentar ya Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Aduh. Jadi ini kan yang void merge-nya Bu ya. Nah, udah saya copy, udah saya ketik lagi semuanya Bu. Tapi pas saya coba kan masukin data sebanyak 5. Udah saya masukin data, habis itu dia nggak muncul hasilnya Bu. Dia panggil fungsi merge sort-nya terus show ya? Iya Bu. Ini fungsi merge sort-nya. Merge sort integer LR L kecil dari R, M sama dengan L tambah R kurang L, R dikurang L. Yang di merge sort-nya Di baris 65 Bu. baris 65 itu dikurang L, bukan dikurang 1. Baris 64, sorry. Oh, 64. Ini Bu. Oh. Dikurang L. Bentar, ada yang satu lagi nggak tuh? Udah Bu. Sebentar, yang merge sort. Itu yang merge sort ya tadi ya? Iya Bu. Ntar dikurang L. Oke, coba di run ulang. Di close dulu ya. Bener nggak? 2. Satunya nggak masuk ya? Iya Bu. Hasilnya sama 3-nya juga nggak masuk Bu. 255. 431-nya nggak masuk Bu. Empat, 5, 3, 2, 1. Hasil yang di bawah panggil fungsi apa tadi? Kok hasilnya kayak gitu? Fungsi show Bu. Show di dalamnya ada array dan size. Ya kan, array dan size. Show itu integer A, integer size. Di show for integer I sama dengan 0, I kecil dari size, I plus plus. Sortingnya ya? Sorting. Iya. Merge sortnya LR. If L kecil dari R, maka dihitung M, L tambah R min L, bagi 2. Array L, M, array M tambah 1, R, di merge array L, M, dan R. Di fungsi merge-nya coba ke atas. IJK ya? Iya Bu. IJK, N-nya M dikurang 1. M dikurang L. Oh, yang M di baris dikurang L 7. R dikurang M. Ada lagi Bu. Sebentar. For integer I, L ke I sama dengan L plus I ya.
Terus kalau yang R plus M plus 1 tambah J. Benar. I0, J0, K sama dengan L ya, yang baris 27. Iya, Bu. Ya, di kamu 27 K sama dengan L. K kecil dari N2. K plus plus, K plus plus. I kecil dari N1, array K. Oke, coba dirun. Agak nyaru ya, L sama satunya ya. Iya, Bu. Tapi di kamu berwarna jadi nggak terlalu ini. Masih sama. Sama, Bu. Kok bisa ya? 0, 4, 3, 2, 1, 5. Hasilnya 3, 3. Nah, bentar. Empat, 3, 2, 1. Hasil ke 0. Ada yang salah nggak tuh ya? Bentar, 3, 3, 5. Di proses coba yang di merge sort ya. Di merge sort. Merge sort L kecil dari R. Kalau batas kiri kecil dari batas kanan, maka dia hitung M-nya sama dengan kiri tambah kanan dikurang L, kanan dikurang left. M plus 1, R. L, R. Jika kalau angkanya 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 4, 3, 2, terus 1, 5. 4, 3, 2 bagi 2 lagi, 4, 3, 4, terus 3, 2, 1, 5. 1, 5, oke, 4. Bentar, kalau misalnya kita coba bandingkan di ini ya. Angka kamu tadi berapa? 4, 3, 2, 1, 5, Bu. 4, 3, 2, 1, 5 ya. 5, Bu. Terus kalau kita bagi 2, 4, 3, 4, 3, 2. Terus ini 1, 5. 4, 3, 2 dibagi 2 lagi. 4, 3, 4, 2. Ini udah benar 1, 5. 3 sama 4 di sorting jadi 3, 4, 3. Terus 3, 4. Kita bagi dengan 2. Oke, ini 2 kecil. Di merge ya. Ini 1, 5.
Ini dibagi 2, terus di merge. Di merge sort 4, 3, dipanggil merge sort, terus di dalam merge sort dibagi lagi ya, 4 sama 3. Terus diurutkan 3 dan 4. 3 dan 4, di sebelah kiri itu 2 itu dipanggil dia sendiri, tidak dibandingkan. Di merge 3, 4, 3, 4, terus di merge sort 2 sama 4 lebih kecil masuk ke seksi 3. Ya, 3, 2, terus 4. Bentar. Ini kan 4, 3 ya. 2 dibandingkan dengan 4, 2 lebih kecil. Terus ini kosong. Oke. 4, 3, ini diurutin dulu. 4, 3 dipisah lagi. 4, 3. Empat dibandingkan dengan 3. Di sini punya 3, terus 4. Terus dibandingkan sama 2. Terus munculnya di sini 3 ya. 2 dibandingkan dengan 3, 2 lebih kecil. Terus sisanya nggak ada, 2, 3, 4. Ini 1 dan 5, 1 dibanding kecil dari 5. Di merge ya. Baru dipanggil fungsi merge. 2, 3. 2 dibandingkan dengan 1, 1. Terus 2 dibandingkan dengan 5, 2. Oke, terus 3 dibandingkan dengan 5, 3. 4 dibandingkan dengan 5, 4. 5 ya. Jadi hasilnya berapa? Di Fares tadi? Ini Bu, 3355 Bu. 3, 3, 5, 5 ya. Ada hasil penjumlahan ya? Malah di situ. Merge. Ada salah di mana Bu, ya? kalau integer 1 dibagi 2 itu hasilnya 0 ya Bu? 1 dibagi 2 integer ya? Iya Bu. Setengah ya, 0,5 ya? 0. Integer 1 dibagi 2. Diambil bilangan bulatnya kan? Kalau integer. Iya Bu. 0 ya. Bentar, apa karena ini? Yang lain Habis sama dari ya? sini kemana? Yang mana? Habis dari sini kemana lagi Bu? Kalau ininya Bu, saya belum paham juga Bu. Yang mana nih? Dari misalkan kan ini kan rekursif nih Bu ya. Nah, Yang baris 65. Iya baris 65 Bu.
rekursif itu dia kayak gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Jadi kan ketika dia panggil, kan dia menjalankan fungsi merge sort untuk array yang 5 tadi ya. Di baris Iya, Bu. 60 itu kan untuk urutan 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 5, dia panggil fungsi merge sort. Oke. Nah, dia Iya, cek Bu. L-nya di yang 5 itu kan L-nya 0, R-nya 4 gitu kan? R-nya 5, Bu ya? 4 dong. Urutan R. Tapi di sini size ya, Bu? Merge sort size-nya berapa? 5 kan? 5, iya. Oh, size-nya yang ngaruh di situ jangan-jangan. Bentar. Kalau yang di merge sort integer R. Size-nya itu jadi integer R ya? Iya, Bu. Jadi integer R. Harusnya 4 ya? Ya enggak? 0, L-nya 0, L-nya 0, mulai dari indeks ke 0, R-nya size-nya 5 ya? Berarti ini ujung sama ujung kan, Bu? Diceknya. Ujung kiri sama ujung kanan. Oh, berarti 4 kali, Bu ya? Mungkin, Bu. 4 size-nya itu Integer size R-nya 1 ya? 4. Integer R-nya size min 1. Saya coba dikurang 1 ya, Bu. Oh iya benar, dikurang 1 size itu harusnya ya. Bisa. Yang size minus 1 di situ. Di merge sort-nya kurang minus 1 ya. Coba. Masih aja, Bu. Oh, masih itu. Iya, Bu. Tiga. Di baris 90 berapa tadi yang di minus 1-in kan? Ini, Pak. 93, Merge size short-nya. minus 1. Size minus 1. Bentar. Kontrol. Kontrol 11. Bentar. Ini 3, 2, 6. Oke. Oh. Yang lain gimana kalau di minus 1? Di saya tadi saya perbaiki di minus 1. Ya, kurang di situ ya. Ini udah di close tadi. Udah di save. Udah, Bu. Udah. Nggak berubah ya hasilnya? Iya, Bu. Oh, masih ketahan di situ. Coba yang main-nya itu masukkan data. Kalau saya buka di Dev C++, ngaruh nggak, Bu? Coba. Ya, harusnya sih. Saya sudah bisa, Bu, pakai yang Jadi di kurang 1 ya? Iya, minus 1. Size minus 1 ya? Siapa yang ngaruh ya?
Visual Studio. Hah? Loh, kok masih ya? Iya, Bu. Coba angkanya beda. Angkanya beda. Mm-mm. Ngasal aja angkanya. Malah yang 1,4, Bu. Yang 1,4. bakal diulang terus. Ada yang salah nggak ya? Bentar, tadi kayaknya. Coba kita lihat lagi. Kalau ngikutin yang tadi, hanya size -1 aja jadinya yang berubah itu udah terurut. Di merge array. Coba dari atas. Aldi. Siapa Aldi? Alvarez. Itu yang di for loop, Pres. Yang for loop pertama bukannya yang di atas. Yang di atas. Yang for loop itu L plus I itu harusnya. Yang di line 16. Oh, ini. L plus. Oh iya, L plus I. Bukan 1 ya. Oh. Iya benar, Bu. Oke, makasih San, makasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi size yang -1 ya, baru bisa. Kalau nggak tadi dia batasnya 4 ya. Iya, Bu. Oke, yang lain gimana? Tapi maksud codingnya mau di bahasa apapun sebenarnya, karena ini apa namanya ya, merge sort itu udah yang umum banget digunakan gitu ya. Jadi source code-nya mau di bahasa apapun masih kurang lebih sama gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Nanti sambil dipahami proses rekursifnya ya, yang pemanggilan merge sort di dalam merge sort gitu. Konsepnya sama seperti yang di pohon kemarin ya. Jadi dibagi, di split, hasil sub-nya itu di split lagi gitu ya, sampai nanti di merge yang hasil terkecilnya itu gitu. Nah, nanti baru di merge secara keseluruhan untuk sub-sub array-nya tadi. Oke. Tadi yang belum di absensinya siapa ya? Franciscus? Ada? Franciscus Saverius Arya? Ada, Bu. Ada. Tadi siapa yang belum, yang terlambat join? Adelia ada. Gilang ada. Tadi ada ya? Ada, Bu. Tadi saya lupa absen, tapi tadi pas absen pagi saya ada kok. Ada. Siapa lagi? Yang pas absen pertama tadi. Oke, baik. Oke, untuk UAS-nya nanti saya infokan lagi ya. Jadi kurang lebih konsepnya seperti yang kemarin disampaikan. Karena soalnya juga masih disusun. Ditunggu informasinya ya untuk kelas B dan A gitu. Oke, baik, kita cukupkan untuk materi hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai. Ambil dipahami ya yang proses rekursif. Kalau kalian mau coba yang lain, algoritma quick sort sama shell sort ya, itu yang advance-nya.
yang setingkat sama si merge sort ini. Silakan gitu ya. Ya baik, saya akhiri. Terima kasih. Kenapa Alvarez? Bu, maaf Bu, izin tanya Bu. Nanti untuk materi sorting itu bakal masuk ke itu juga Bu, ke UAS. Nanti saya infokan lagi ya. Oh iya Bu. Ya, oke. Nanti saya infokan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.